Selamat pagi anak-anak. Hari ini apakah semua membawa contoh-contoh surat niaga seperti yang Ibu suruh minggu lalu? Ya, bagus jika semua sudah bawa. Hari ini kita akan membahas 4 kompetensi dasar. Nah, yang pertama yaitu 3.1, menjelaskan surat niaga. Kemudian 3.2, mengklasifikasi jenis-jenis surat niaga. Kemudian 3.3, mengemukakan prosedur pembuatan surat niaga. Yang keempat, 3.4, menganalisis permasalahan surat niaga. Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu surat niaga. Nah, surat niaga atau sering juga disebut dengan surat dagang adalah surat yang dibuat karena adanya kesepakatan antara dua orang atau sesuatu barang untuk menjalankan usaha dengan bertujuan untuk mencari keuntungan. Biasa juga digunakan untuk hubungan antar pihak tertentu dalam suatu perusahaan ataupun di luar perusahaan. Nah, kita masuk di dalam penulisan surat niaga. Penulisan surat niaga ya itu seperti apa? Anak-anak perhatikan pada slide di atas ini Ibu sudah buat video untuk anak-anak mengerti penulisan surat niaga. Kepala surat berada di paling atas dari surat tersebut, kemudian tempat dan tanggal penulisan surat berada di pojok kanan dari surat tersebut. Kemudian di sementara di samping kiri terdapat nomor dan lampiran berapa lembar kita lampirkan di situ, kemudian perihal dari surat yang kita tulis. Kemudian di bawah dari perihal terdapat alamat yang ingin kita tuju dari surat tersebut. Dan ada juga salam pembuka. Dan setelah salam pembuka masuk di bagian inti dari surat tersebut. Apakah surat tersebut pesanan, pengaduan, pengantaran, pengiriman barang, dan sebagainya. Dan jangan lupa ada juga salam penutup dan tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Di dalam penulisan surat niaga juga ada beberapa kesalahan yang biasa terjadi ketika orang menulis surat niaga. Nah, contohnya yaitu pada kepala surat seperti yang Ibu tampilkan di atas. Pada contoh di atas, PT Astrijaya Jalan Tanah Datar 5 Ciledug, Jawa Barat. Anak-anak perhatikan kesalahan apa yang terjadi pada penulisan di atas. Nah, kesalahan yang pertama yaitu pada penulisan PT. PT di situ tidak perlu menggunakan tanda titik di tengah, tetapi PT baru titik. Karena kita menggunakan titik yaitu pada singkatan nama seseorang, tetapi P dan T di atas menunjukkan sebuah instansi. Nah, jadi tidak perlu menggunakan titik di tengah, tetapi menggunakan titik setelah penulisan tanda T. Nah, kesalahan yang kedua yaitu terjadi pada penulisan 5 garis datar Ciledug. Di situ harus menggunakan tanda koma, bukanlah garis datar. Itu adalah kesalahan yang terjadi pada kepala surat. Yang kedua yaitu pada lampiran. Bagian lampiran tidak selamanya kita cantumkan apabila di situ tidak kita cantumkan lampiran ataupun barang lainnya. Contoh seperti yang ada pada slide di atas. Nah, lampiran di atas ini memiliki fungsi yang tidak jelas. Jadi seharusnya tidak perlu ditulis lampiran karena tidak memiliki fungsi yang jelas. Begitu anak-anak. Kesalahan yang berikutnya yaitu penulisan tanggal surat, penulisan alamat surat, dan biasa juga terjadi kesalahan pada penulisan salam pembuka dan salam penutup. Seperti pada contoh yang Ibu tampilkan di slide di atas, ini adalah salah satu contoh kesalahan pada penulisan salam pembuka dengan menggunakan huruf kapital, huruf kecil, dengan campuran. Nah, yang sebetulnya yaitu kita menggunakan huruf kapital di awal kata dengan, dan pada kata hormat kita tidak perlu menggunakan huruf kapital tetapi menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda koma setelah kata hormat. Jadi yang sebetulnya itu yaitu dengan menggunakan huruf kapital dan hormat tidak menggunakan huruf kapital diikuti dengan tanda koma. Surat niaga ada beberapa jenis. Nah, salah satu contohnya itu yang seperti ada pada slide, yaitu itu adalah contoh dari jenis surat penawaran. Nah, apa itu surat penawaran? Nah, anak-anak, surat penawaran adalah surat yang dikirim pihak penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan barang dagangannya yang dikirim
yang berisi informasi keadaan suatu barang barang yang hendak dijual kepada calon pembeli ataupun kepada pengguna jasa. Gaya bahasa yang harus dibuat semenarik dan jelas mungkin supaya pembeli yang pada mulanya tidak memiliki minat untuk membeli dapat berubah pikiran dan ingin membelinya. Itu adalah surat penawaran. Seperti pada contoh di atas, anak-anak bisa perhatikan ini adalah jenis surat penawaran. Jenis surat niaga yang kedua yaitu seperti pada contoh di atas. Nah, ini adalah surat permintaan penawaran. Nah, ini adalah contoh jenis surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran itu adalah surat yang dikirimkan penjual oleh calon pembeli dengan maksud meminta informasi mengenai harga dan keadaan barang serta persyaratan mengenai jual beli barang. Calon pembeli tersebut meminta informasi yang lengkap mengenai produk dan harga setiap produk. Itu yang dinamakan dengan surat permintaan penawaran. Itu adalah jenis surat yang kedua dari surat niaga. Anak-anak tolong perhatikan penjelasan dari Ibu, karena setelah ini Ibu akan menyuruh kalian untuk mengklasifikasikan jenis-jenis surat niaga seperti yang Ibu sudah jelaskan. Nah, kita masuk di surat yang ketiga yaitu surat pesanan. Seperti yang ada pada slide, ini adalah contoh jenis surat pesanan. Nah, surat pesanan itu apa? Surat pesanan adalah surat dari pembeli yang dikirim kepada penjual yang berisi pesanan untuk membeli sejumlah barang atau memesan suatu jasa tertentu dengan melihat jenis dan jumlah pesanan, menyebutkan pengiriman yang dikehendaki, cara pembayaran, dan waktu pengiriman. Itu adalah contoh surat pesanan seperti yang ada pada slide di atas. Ini adalah contoh jenis surat pesanan. Nah, yang berikutnya yaitu surat pengaduan ataupun surat klaim. Contohnya itu seperti yang ada pada slide di atas. Surat pengaduan itu adalah surat pemberitahuan dari pesanan ataupun pembeli kepada penjual karena barang-barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Nah, surat pengaduan dibuat karena jumlah atau mutu yang tidak sesuai, kerusakan, keterlambatan pengiriman barang, atau pengingkaran isi perjanjian. Itu adalah salah satu jenis surat niaga ataupun yang biasa disebut dengan surat pengaduan ataupun surat klaim. Itu anak-anak. Surat pengantaran barang. Surat pengantaran barang adalah surat yang digunakan sebagai pengantar paket dan barang-barang lainnya dengan mencantumkan nama, alamat, dan tanda tangan penerima, yaitu seperti pada contoh yang ada pada slide. Ini adalah contoh jenis surat pengantaran barang. Yang berikutnya yaitu surat pengiriman bayaran. Surat pengiriman bayaran adalah surat yang dikirimkan pembeli kepada penjual yang isinya memberitahukan bahwa barang telah diterima dan pembayarannya segera terpenuhi sesuai dengan yang telah disepakati. Contoh jenis surat pengiriman yaitu seperti yang ada pada slide. Jadi anak-anak perhatikan yang terakhir, yaitu perhatikan pada slide di atas. Ini adalah contoh jenis surat tagihan. Surat tagihan merupakan surat yang dibuat oleh penjual atau pedagang atau krediator pada hari yang berisi peringatan ataupun mengingatkan pihak pembeli untuk membayar sejumlah uang atas barang-barang yang sudah diterimanya. Itu adalah jenis contoh surat tagihan seperti yang ada pada contoh di atas. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu membagi kalian di dalam satu kelas ini menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Satu orang seperti yang Ibu sudah suruh minggu lalu membawa 2 contoh surat niaga. Itu kalian di dalam satu kelompok berarti 8 surat niaga. Kalian juga dapat menggunakan contoh-contoh surat niaga yang ada di dalam buku cetak ataupun dari sumber-sumber lain. Lalu di dalam satu kelompok itu kalian mengklasifikasikan jenis-jenis surat niaga seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi jenis-jenisnya. Kalian klasifikasikan contoh-contoh surat niaga yang kalian bawa itu masuk di dalam jenis-jenis surat niaga apa. Kemudian yang berikutnya yaitu kalian analisis kesalahan yang terjadi di dalam penulisan surat niaga yang kalian
bawa. Jika kalian menemukan kesalahan, berikan alasannya mengapa penulisan itu kalian katakan ada kesalahan. Jelaskan di mana letak kesalahannya dan mengapa kalian katakan itu salah. Jadi tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Paling lambat 3 hari mulai dari hari ini ibu sudah terima tugasnya. Dan tugas dari kalian ini ibu akan mengambil nilai sebagai tugas kelima kalian. Baik, materi kita dan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih anak-anak dan jangan lupa absen dan belajar di rumah.